Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya, Nurfadila Mulyadi, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, dengan NIM 1931040062. Nah teman-teman, di vlog kedua saya ini, saya akan membuat video lagi guna untuk melengkapi tugas akhir saya atau tugas final saya di mata kuliah Perkembangan Peserta Didik oleh dosen pengampu Ibu Siti Raihan. Teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah diberikan oleh Ibu Siti Raihan selama kuliah daring. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tersebut sesuai dengan persepsi saya atau pemahaman diri saya sendiri. Nah, pembahasan saya yang pertama yaitu multiple intelligence, yang artinya kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada awalnya, multiple intelligence yang dicetuskan hanya 8 jenis kecerdasan, tetapi seiring berjalannya waktu, multiple intelligence ini menjadi 9 kecerdasan. Pertama, kecerdasan verbal linguistik atau kecerdasan kata. Yang kedua, kecerdasan logis matematis atau kecerdasan angka. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial atau kecerdasan gambar atau warna. Yang keempat, kecerdasan musikal atau cerdas musik dan lagu. Yang kelima, kecerdasan kinestik atau cerdas gerak. Yang keenam, kecerdasan interpersonal atau kecerdasan sosial. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan diri. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis atau kecerdasan alam. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial, kecerdasan hakikat. Teman-teman ingat ya, di dunia ini tidak ada manusia yang tidak cerdas, melainkan berbeda-beda keunikannya dan cara pola pikirnya atau pemahamannya. Ada manusia yang cepat tanggap pemikirannya dan ada manusia yang kurang tanggap dalam pemikirannya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu emotional intelligence. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional merupakan kemampuan secara sah, alasan dengan emosi dan menggunakan emosi untuk meningkatkan pemikiran. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan untuk mengenali makna emosi dan hubungan mereka dan untuk memecahkan masalah atas dasar mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi adalah faktor psikologis yang merupakan faktor berasal dari dalam diri individu, yang kedua faktor pelatihan emosi, dan yang ketiga adalah faktor pendidikan. Nah teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu perkembangan kognitif, moral, dan spiritual. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Teori perkembangan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang fundamental dalam membimbing tingkah laku anak. Teman-teman, Piaget mengemukakan ada 4 perkembangan kognitif manusia. Yang pertama yaitu tahap sensorio-motorik 0-2 tahun, yang kedua yaitu tahap preoperasional 2-7 tahun, yang ketiga tahap operasional konkret 7-11 tahun, yang keempat tahap operasional formal 11-15 tahun. Nah, yang kedua yaitu perkembangan moral dan spiritual. Yang pertama, pengertian perkembangan moral dan spiritual. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan. Sedangkan perkembangan spiritual diartikan sebagai tahap di mana seseorang yang dalam hal ini adalah peserta didik untuk membentuk kepercayaan. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang keempat yaitu perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Teori perkembangan psikososial menurut Erikson, yang pertama percaya dan tidak percaya sejak lahir 1 tahun, yang kedua otonomi dan ragu-ragu antara usia 2-3 tahun, yang ketiga inisiatif dan rasa bersalah umur 4-5 tahun, yang keempat industri dan inferior umur 6-11 tahun, yang kelima identitas diri dan kekacauan peran usia 12-18 tahun atau 20 tahun, yang keenam keintiman dan keinginan usia 18 atau 19-30 tahun, yang ketujuh perluasan dan stagnasi antara 20-50 tahun, dan yang kedelapan yaitu integritas dan kekecewaan usia 60 tahun ke atas.
Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial adalah keluarga, kematangan, status sosial ekonomi, pendidikan, dan kapasitas mental, yaitu emosi dan inteligensi. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat pikiran dan komunikasi verbal untuk menyampaikan ide, konsep, atau jalan pikiran kepada orang lain. Perkembangan bahasa menurut Chomsky. Menurut Chomsky, bahasa diperoleh secara kodrati dan berjalan terus-menerus sesuai jadwal genetik yang berkembang. Artinya, perkembangan bahasa menyesuaikan dengan perkembangan tubuh atau biologis anak. Dalam perkembangan bahasa, terdapat pandangan atau teori dalam perkembangan bahasa anak yang berkembang, antara lain: 1. Teori behaviorisme, yang kedua teori nativisme, yang ketiga teori kognitivisme, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu teori sosiokultural. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu yang keenam, misbehave. Misbehave merupakan perilaku yang tidak sopan atau perilaku tidak patut ataupun perilaku jahat. Nah, macam-macam perilaku misbehave yang terjadi di kelas, yaitu yang pertama, 1. Mengabaikan hak orang lain, yang kedua tidak memperhatikan pelajaran, yang ketiga membuat keributan, yang keempat menggoda atau mengganggu teman-temannya, dan yang kelima yaitu bersikap tidak sopan, contohnya menyontek, mencuri, dan berbohong. Oke teman-teman, upaya untuk mengurangi atau mencegah timbulnya sikap misbehave pada anak-anak, seharusnya kita harus memperhatikannya di dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan sekitarnya. Apakah dia sudah bergaul dengan baik ataupun tidak. Kita harus menjaga dan mengawasinya untuk melakukan hal-hal baik, mengajarinya terus-menerus hal-hal baik agar tidak timbul sikap misbehave pada anak tersebut. Nah, alhamdulillah teman-teman, itulah tadi beberapa penjelasan menurut persepsi saya dan penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan penonton sekalian, terutama bermanfaat bagi diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kekurangan timbul dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali seperti semula, serta berkumpul lagi dan bertemu lagi di kampus. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. See you next video. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.